Dari sekian banyak nama kapal yang jadi legenda, yang satu ini rasanya beda. Ini bukan cuma cerita, tapi sebuah misteri yang udah bikin para ahli bingung selama lebih dari 150 tahun. Ini dia kisah Mary Celeste. Coba deh kalian bayangin, tanggal 5 Desember 1872. Kalian ada di tengah-tengah samudra Atlantik yang super luas dan sepi. Sejauh mata memandang yang ada cuma laut dan langit. Nah, di tengah kesunyian itulah, salah satu teka-teki paling mengerikan dalam sejarah maritim dimulai. Sebuah kapal ditemukan, terapung tanpa arah, kondisinya baik-baik saja. Tapi ada satu hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Gak ada seorang pun di atas kapal. Sepi, sunyi, kosong. Penemuan inilah yang jadi awal dari segalanya. Oke, sebelum kita makin penasaran, kita mundur dikit yuk. Kita coba pahami gimana sebuah pelayaran yang harusnya biasa-biasa aja bisa berubah jadi legenda kapal hantu yang terapung tanpa awak. Jadi siapa aja sih yang ada di kapal ini? Ini bukan sekedar kapal kargo biasa loh. Ada Kapten Benjamin Briggs, seorang pelaut yang sangat disegani. Dan yang bikin cerita ini makin tragis, dia bawa keluarganya, istrinya, Sarah, dan putri kecil mereka yang baru berumur 2 tahun, Sofia. Bersama mereka ada 7 awak kapal berpengalaman. Tujuannya ke Italia, bawa muatan alkohol industri. Di atas kertas, semua kelihatan normal banget kan? Nah ini timelinenya, biar kita kebayang. Mereka berangkat dari New York, tanggal 7 November. Catatan terakhir di buku log kapal itu tanggal 25 November. 10 hari kemudian, 5 Desember, kapalnya ditemukan terapung sendirian. Pertanyaan besarnya, apa yang terjadi dalam 10 hari yang hilang itu? Nah, disinilah ceritanya jadi makin aneh. Kita masuk ke bagian investigasi. Apa sih yang sebenarnya ditemuin di atas kapal? Petunjuk-petunjuknya tuh ganjil banget. Semuanya kelihatan normal. Tapi justru normalnya itu yang bikin merinding, bercampur dengan kejanggalan yang nggak bisa dijelasin. Yang bikin para penemunya garuk-garuk kepala adalah betapa normalnya semua yang ada di kapal. Kapalnya dalam kondisi bagus, muatannya utuh, makanan dan air minum cukup untuk 6 bulan ke depan. Barang-barang pribadi kru, bahkan yang berharga sekalipun, nggak ada yang menyentuh. Dan yang paling aneh, sama sekali nggak ada tanda-tanda perkelahian atau kekerasan. Tapi, mereka kemudian sadar ada yang hilang. Dan yang hilang ini adalah barang-barang yang sangat penting. Satu-satunya sekoci penyelamat, raib. Kronometer dan sekstan kapal, 2 alat navigasi yang super vital, juga lenyap. Dan tentu saja yang paling mengerikan, 10 orang yang ada di kapal itu semuanya menghilang. Jadi intinya begini, ini bukan kayak kapal yang ditinggalkan karena panik yang acak-acakan. Bukti-bukti yang ada justru nunjukin kalau ini adalah sebuah evakuasi yang disengaja. Seolah-olah mereka pergi dengan tiba-tiba, tapi terencana. Pertanyaannya tetap sama. Kenapa? Selama 150 tahun terakhir, orang-orang udah mencoba menjawab pertanyaan itu. Alhasil, muncullah lautan spekulasi dan teori. Masing-masing coba ngasih penjelasan buat sesuatu yang kelihatannya, ya nggak bisa dijelasin. Teori pertama yang paling gampang kepikiran, perompak. Mungkin mereka diserang. Tapi, teori ini langsung gugur. Kenapa? Ya, perompak itu kan merampok. Sementara di Mary Celeste, nggak ada satupun barang berharga yang dicuri. Muatannya, barang-barang pribadi kru, semua ditinggal gitu aja. Sama sekali nggak masuk akal. Oke, gimana kalau pemberontakan? Mungkin para kru melawan Kapten Briggs. Sekali lagi, kemungkinannya kecil banget. Kapten Briggs itu dikenal sebagai pemimpin yang adil dan dihormati. Dan yang lebih penting lagi, ingat kan? Nggak ada tanda-tanda perkelahian sama sekali di atas kapal. Nah, ini salah satu teori ilmiah yang paling populer. Mungkin beberapa tong alkohol industrinya bocor, terus mengeluarkan uap yang gampang meledak. Karena takut ada ledakan besar, Kapten Briggs memerintahkan evakuasi sementara ke Sekoci. Ini kedengarannya masuk akal, sampai kita mentok di satu pertanyaan besar. Kalau cuma sementara, kenapa mereka nggak pernah kembali? Mungkin bencana alam, badai, puting beliung, atau gelombang raksasa yang datang tiba-tiba? Bisa jadi itu bikin mereka panik dan kabur. Tapi, argumen tandingannya kuat banget. Kapalnya sendiri ditemukan dalam kondisi layak layar, nggak ada kerusakan serius yang bisa menjelaskan kepanikan sebesar itu. Jadi, setelah semua teori itu mentok, kita balik lagi ke titik awal, keheningan yang abadi. Karena pada akhirnya, misteri ini bukan soal kapalnya, ini soal orang-orang yang ada di dalamnya. Inilah bagian yang paling bikin merinding. Sesuatu, entah apa itu, berhasil meyakinkan 10 orang, termasuk seorang ibu dan anak balitanya, bahwa meninggalkan kapal yang aman dan kokoh demi sebuah sekoci kecil di tengah Atlantik adalah pilihan yang lebih baik.
Coba bayangkan, setakut apa mereka sampai harus membuat keputusan seperti itu. Dan jangan lupa, mereka ini bukan pelaut amatir yang gegabah loh. Kapten Briggs dan krunya itu profesional. Mereka orang-orang yang hati-hati, penuh perhitungan, dan disiplin. Keputusan mereka untuk meninggalkan kapal pasti didasari oleh sesuatu yang mereka yakini sebagai ancaman yang sangat-sangat nyata. Dan inilah pertanyaan yang terus menghantui kita semua sampai hari ini. Kenapa satu kru penuh meninggalkan kapal yang baik-baik saja dan gak pernah kembali? Setiap teori punya lubang, setiap penjelasan malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Pada akhirnya, satu-satunya jawaban yang kita punya adalah kesunyian itu sendiri. Lautan menyimpan begitu banyak rahasia. Dan nasib 10 jiwa di atas Mary Celeste adalah salah satu rahasianya yang paling abadi dan paling bikin bulu kuduk merinding.